Sesungguhnya kita mungkin tidak berjodoh dengan fulan, kita mungkin tidak berjodoh dengan fulanah. Mungkin kita tidak berjodoh dengan Ahmad, mungkin kita tidak berjodoh dengan Utsman, tapi setiap manusia dari ujung timur sampai ujung barat, sejatinya mereka pasti akan berjodoh dengan kematian. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tahukah kita bahwasanya manusia itu sering sekali memikirkan kehidupan apa yang ada di atas tanah, tapi sering sekali melupakan kehidupan apa yang dia dapatkan nanti di bawah tanah. Kita sering memikirkan kehidupan yang justru membuat hati kita mati, tapi kita melupakan kematian yang justru sejatinya ketika kita memikirkan kematian menghidupkan hati kita. Inilah yang menjadikan kita senantiasa memahami betul. Sesungguhnya kita mungkin tidak berjodoh dengan fulan, kita mungkin tidak berjodoh dengan fulanah. Mungkin kita tidak berjodoh dengan Ahmad, mungkin kita tidak berjodoh dengan Utsman, tapi setiap manusia dari ujung timur sampai ujung barat, sejatinya mereka pasti akan berjodoh dengan kematian. Dan inilah yang sering kita lupakan. Terkadang kita sibuk memilih siapa jodoh kita, terkadang kita sibuk kita akan mendapatkan apa pada kehidupan di dunia, dan kita akan berjodoh dengan barang apa dalam kehidupan ini, tapi kita melupakan jodoh yang sejatinya pasti kita akan temui, yaitu adalah jodoh kita bertemu dengan kematian dan alam barzah. Ketika kita paham bahwasanya kematian merupakan jodoh yang pasti akan ditemui setiap orang, karena setiap manusia kaya ataupun miskin, pintar ataupun tidak pintar, mereka pasti akan berjodoh dengan kematian. Maka inilah yang menjadikan kita harus mempersiapkan sebelum hari bertemunya kita dengan jodoh itu. Selayaknya laki-laki ketika berjodoh dengan seorang wanita, tentunya dia mempersiapkan ilmunya. Ketika kita pada kesempatan ini mengetahui bahwasanya kita akan berjodoh dengan kematian, pastilah kita itu akan mengetahui apa yang harusnya kita lakukan sebelum kita nanti bertemu dengan jodoh kita masing-masing pada sebuah pintu yang akan mempertemukan kita di alam barzah. Nah, inilah yang menjadikan kita, kenapa kita membahas kitab At-Tadhkirah, karena kitab ini sekali lagi adalah kitab yang akan mengungkapkan seluruh perkara yang berkaitan tentang jodoh kita, yaitu adalah kematian. Apa yang harus kita ketahui, apa yang harusnya kita mengerti, supaya kita tidak tertera di dalam kebodohan, supaya kita jangan sampai terkena penyakit kelalaian disebabkan karena kita tidak mempersiapkan. Sekali lagi, mungkin kita tidak berjodoh dengan fulan, mungkin kita tidak berjodoh dengan fulanah, atau mungkin kita tidak berjodoh dengan rumah ini, atau tidak berjodoh dengan rumah itu, atau mungkin kita tidak berjodoh dengan gadget ini dan gadget itu yang tidak kita miliki. Tapi sejatinya semua dari kita pasti berjodoh dengan kematian, dan orang yang cerdas al-kayyis man dana li nafsihi wa amila ba'dal maut. Rasulullah mengatakan orang yang paling cerdas ketika menemui jodohnya yaitu adalah orang yang mempersiapkan kematian dan beramal yang sejatinya menjadi investasi pada kehidupan nanti di akhirat. Nah, inilah yang kita harus mengerti kenapa kita membahas kitab At-Tadhkirah, karena sejatinya pintu kematian adalah pintu yang akan dimasuki seluruh manusia tanpa terkecuali. Dan itulah yang menjadikan kita ingin kematian kita adalah kematian yang dilandasi dengan ilmu. Karena sesungguhnya kematian yang dilandasi dengan ilmu, disikapi dengan ilmu, tidak akan pernah sama dengan kematian yang minus dari ilmu dan tidak diiringi dengan ilmu yang sejatinya harus dia mengerti dan dia pahami. Maka pada kesempatan hari ini kita sudah sampai halaman 180. Ya. Bahwasanya kita mengetahui di antara perkara yang kita mengerti. Setelah seseorang manusia itu dicabut ruh dari jasadnya, pada saat itulah perjalanan panjang itu dimulai. Sering saya sampaikan di banyak kesempatan bahwasanya safar manusia itu terbagi menjadi dua. Ada safar yang pendek, ada safar yang panjang. Safar yang pendek, safarnya kita dari tempat satu ke tempat satunya, dari satu teritorial ke teritorial yang lainnya. Walaupun jaraknya berjauhan, tetapi safar yang pendek mampu ditentukan estimasi waktunya dan jaraknya. Itulah yang disebut dengan safarun qarib, safar yang pendek. Ada safar kita yang panjang, yaitu adalah safar yang tidak mampu ditentukan lagi estimasi waktunya dan jaraknya, yaitu adalah perjalanan panjang, safarun ba'id.
Apa itu safarun ba'id? Yaitu adalah safar yang kita akan mulai ketika kita dicabut ruh dari jasadnya, lalu kita meninggalkan keluarga kita, meninggalkan kolega kita, meninggalkan circle kita pada kehidupan dunia, lalu menuju kepada perjalanan yang panjang, yaitu perjalanan akhirat. Kenapa disebut perjalanan yang panjang? Karena perjalanan kita dalam perjalanan akhirat itu perjalanan yang panjang. Dari kehidupan alam barzah, hari berbangkit, hari berkumpul, ada yang namanya mizan yang ditegakkan, ada namanya hisab yang ditegakkan, belum melewati sirat sampai nanti ditentukan akhir dari semuanya, apakah kita ke surga ataukah kita ke neraka. Itulah sejatinya perjalanan kita yang panjang. Makanya siapapun mereka yang mempersiapkan kehidupan itu, sejatinya mereka lah yang beruntung. Karena kalaulah kita pada perjalanan yang pendek, kita memerlukan stamina yang kuat sebelum kita melakukan perjalanan, sesungguhnya kita pun memerlukan stamina yang kuat pada perjalanan yang panjang. Kalaulah kita memerlukan stamina pada perjalanan yang pendek, tentulah kita itu memerlukan stamina pada perjalanan yang panjang. Kalau pada perjalanan yang pendek butuh vitalitas dan stamina fisik kita, tapi perjalanan yang panjang tidak lagi ditopang dengan stamina fisik, tapi ditopang dengan amal solih dan ibadah yang dilakukan dan dikerjakan supaya memastikan perjalanan dia pada safar yang panjang tidak menemui hambatan berarti sampai dia menemukan bangku terindahnya, yaitu bangku yang dijanjikan Allah, yaitu adalah di surga. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami apa yang disampaikan oleh Imam Qurtubi. Kuburan itu persinggahan akhirat yang pertama. Tentunya kita paham bahwasanya kuburan itu walaupun kita lihat secara kasat mata hanyalah gundukan tanah, tapi apa yang kita lihat dari gundukan tanah sejatinya tidak sesederhana apa yang kita lihat. Di bawah gundukan tanah itu ada banyak peristiwa, ada banyak kejadian yang berlaku. Apa yang ada di balik gundukan tanah itu. Karena pada dasarnya yang kita lihat cuma gundukan tanahnya, tetapi yang tidak terlihat itu jauh lebih banyak dari apa yang terjadi, yang tidak mampu dilihat oleh mata kita dan tidak mampu didengarkan oleh telinga kita. Dan kuburan itu merupakan persinggahan yang pertama, terminal pertama yang akan dilewati manusia. Terminal itu bernama kuburan. Makanya yang sangat menarik adalah percakapan seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari seorang sahabat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu diterangkan dalam riwayat Imam Ibnu Majah dari riwayatnya Hani bin Utsman. Apabila Utsman itu berdiri di hadapan kuburan, beliau menangis sampai membasahi jenggotnya. Saya ketika mendengar ini, Masya Allah ya, saya membayangkan jenggotnya para sahabat tentunya bukan jenggot sebagaimana kita yang tumbuhnya cuma 10-20 lembar. Jenggotnya para sahabat itu kan tebal. Tapi sering sekali saya membaca bahwasanya para sahabat itu kalau menangis jenggot mereka basah. Saya membayangkan kuantitas airnya sebanyak apa sampai jenggot mereka yang tebal pun menjadi basah. Nah, kita kembali kepada sahabat Utsman. Sahabat Utsman itu ketika beliau selalu berdiri di hadapan kuburan, maka beliau itu menangis. Sifat tangisan dari Utsman bin Affan itu sampai basah jenggot.